Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman pecinta sejarah, bertemu lagi dengan saya Anis Amisani di program atau serial yang kita tunggu bersama-sama, yang kita rindukan, yaitu baca buku 60 Sirah Sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan hari ini kita masuk ke episode ke-16 atau sahabat ke-16 ya, episode ke-18 dan sahabat ke-16, yaitu Khabbab bin Arad, guru besar dalam pengorbanan. Teman pecinta sejarah semua, selamat menyimak. Beberapa orang Quraisy mempercepat langkah mereka menuju rumah Khabbab. Mereka hendak mengambil pedang-pedang pesanan mereka. Khabbab adalah seorang pembuat pedang. Ia menjual pedang-pedang buatannya kepada penduduk Mekah dan ke pasar-pasar. Berbeda dengan biasanya, Khabbab yang hampir tidak pernah meninggalkan rumah dan pekerjaannya, saat itu tidak mereka jumpai di rumahnya. Mereka memutuskan untuk menunggu kedatangan Khabbab. Beberapa waktu kemudian, Khabbab datang dengan wajah penuh keceriaan. Matanya berkaca-kaca penuh kegembiraan. Ia menyapa para tamunya, lalu ikut duduk. Dengan tergesa-gesa mereka bertanya, "Pedang-pedang pesanan kami sudah selesai?" Mata Khabbab sudah tidak berkaca-kaca lagi, tetapi sinar kegembiraan masih terpancar. Ia berkata seolah-olah tertuju pada dirinya sendiri. Sungguh keadaan yang sangat menakjubkan. Orang-orang itu berkata, "Hai Khabbab, keadaan apa? Yang kami tanyakan kepadamu adalah soal pedang kami. Apa sudah selesai?" Dengan pandangannya yang menerawang seolah-olah bermimpi, Khabbab bertanya, "Kalian sudah pernah melihatnya? Kalian sudah pernah mendengar ucapannya?" Mereka saling pandang berkeheranan. Seorang dari mereka berkata, kali ini dengan suara muslihat, "Kamu sendiri? Apakah sudah melihatnya?" Khabbab tidak begitu takut dengan pertanyaan jebakan ini. Ia kembali bertanya, "Siapa yang kamu maksud?" Laki-laki itu menjawab dengan sedikit marah, "Sama seperti yang kamu maksud." Maka Khabbab memberikan jawabannya setelah memperlihatkan kepada mereka bahwa ia tidak terjebak dengan pertanyaan mereka. Jika saat ini ia memproklamasikan keislamannya di depan mereka, bukankah karena terjebak oleh pertanyaan itu, tetapi karena ia telah meyakini dan menganut kebenaran itu, dan ia telah mengambil keputusan untuk memproklamasikan keislamannya. Dalam keadaan masih terharu, terpesona, dan gembira, ia menjawab, "Benar, aku telah melihat dan mendengarnya. Aku saksikan kebenaran terpancar dari semua sudut tubuhnya, dan cahaya bersinar dari tutur katanya." Sekarang orang-orang mulai paham. Seorang dari mereka bertanya dengan suara lantang, "Siapa yang kau maksud, hai budakku Mu'ammar?" Dengan ketenangan yang hanya dimiliki oleh seorang suci, Khabbab menyahut, "Siapa lagi, hai saudaraku sebangsa? Siapa lagi di antara kaum kalian yang memancarkan kebenaran dan tutur katanya memancarkan cahaya?" Seorang yang lain tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Ia bangkit dan berkata dengan suara lantang, "Rupanya yang kamu maksud adalah Muhammad." Dengan gembira, Khabbab menganggukkan kepalanya dan berkata, "Betul, dialah Muhammad yang diutus Allah kepada kita untuk membebaskan kita dari kegelapan menuju cahaya." Setelah itu, ia sudah tidak ingat apa-apa lagi. Barulah beberapa jam kemudian ia menyadari bahwa para tamunya sudah pergi, sementara seluruh tubuh dan tulangnya terasa remuk dan sakit. Bajunya terlihat berlumuran darah. Kedua matanya memandang sekeliling dengan tajam. Tempat itu terasa sangat sempit. Dengan menahan rasa sakit, ia bangkit dan berdiri di depan pintu rumah sambil bersandar pada dinding. Kedua matanya memandang jauh ke depan, ke kiri, dan ke kanan. Pandangannya benar-benar telah menembus batas yang biasa dijangkau oleh kebanyakan manusia. Pandangannya mencari sesuatu yang selama ini hilang, sesuatu yang sudah lama sekali hilang dari kehidupannya. Kehidupan penduduk Mekah dan kebanyakan orang, di mana dan kapanpun mereka hidup. Mungkinkah apa yang ia dapat dari Muhammad SAW hari ini adalah cahaya yang membimbingnya mencari sesuatu yang hilang itu? Demikianlah Khabbab tenggelam dalam renungan tinggi dan pemikiran mendalam. Setelah itu ia masuk rumahnya untuk membalut luka di tubuhnya dan mempersiapkan diri untuk menerima siksaan selanjutnya dari orang-orang kafir Quraisy. Mulai saat itu, Khabbab masuk dalam daftar orang Islam yang mendapat siksa dari orang-orang kafir. Mereka terdiri dari kalangan miskin dan lemah.
namun sanggup berdiri tegar menghadapi kesombongan, kesewenangan, dan kegilaan orang-orang kafir Quraisy. Di mata Allah mereka sangat mulia. Mereka kibarkan panji kebenaran di angkasa luas, sehingga pertanda runtuhnya masa pemujaan berhala dan kezaliman. Mereka sampaikan berita gembira adanya Allah yang seharusnya disembah manusia dan tiada sekutu baginya. Mereka sampaikan berita gembira bahwa di bawah kibaran panji Islam, orang-orang lemah dan orang-orang miskin memiliki derajat yang sama dengan orang-orang yang selama ini berlaku sewenang-wenang kepada mereka. Dengan keberanian luar biasa, Khabbab memikul semua tanggung jawab ini, bak seorang perintis. Sya'bi menceritakan, Khabbab menunjukkan ketabahannya. Ia tidak gentar sedikit pun menghadapi tindakan biadab orang-orang kafir. Mereka menidihkan batu membara di punggungnya hingga dagingnya terkelupas. Siksaan yang diterima memang sangat berat, namun ketabahan Khabbab lebih kuat dari semua siksaan itu. Orang-orang kafir Quraisy telah mengubah semua besi bahan baku untuk membuat pedang yang ada di rumah Khabbab menjadi belenggu dan rantai besi. Lalu mereka masukkan ke dalam api hingga menyala dan merah membara. Setelah itu mereka lilitkan ke tubuh, kedua tangan, dan kedua kaki Khabbab. Pada suatu hari, bersama rekan-rekan sependeritaannya, ia menemui Rasulullah SAW. Bukan karena kecewa atas pengorbanan, melainkan berharap bisa memperoleh keselamatan. Mereka berkata, "Wahai Rasulullah, tidakkah engkau mintakan pertolongan untuk kami?" Sebaiknya marilah kita dengarkan Khabbab menceritakan langsung kisah ini. Kami mengadu kepada Rasulullah SAW yang saat itu sedang tidur berbantalkan kain burdahnya di bawah naungan Ka'bah. Kami berkata, "Wahai Rasulullah, tidakkah engkau mintakan pertolongan untuk kami?" Rasulullah SAW pun duduk dengan wajah memerah. Beliau bersabda, "Dahulu, sebelum kalian, ada seorang laki-laki yang disiksa. Tubuhnya dikubur kecuali leher ke atas. Lalu diambil sebuah gergaji untuk menggergaji kepalanya. Tetapi siksaan itu tidak memalingkannya dari agamanya. Ada pula yang disikat antara daging dan tulangnya dengan sikat besi. Itu juga tidak dapat menggoyahkan keimanannya. Sungguh, Allah akan menyempurnakan agama ini, hingga setiap musafir yang bepergian dari San'a ke Hadratul Maut tidak takut, kecuali kepada Allah Azza wa Jalla. Dan tidak khawatir kambingnya dimakan oleh serigala. Hanya saja kalian ini tergesa-gesa." Mendengar sabda Rasulullah ini, keimanan dan keteguhan hati semakin mantap. Mereka berikrar akan mempersaksikan puncak keteguhan, ketabahan, dan pengorbanan yang akan membuat Allah dan Rasul-Nya ridho. Demikianlah Khabbab menghadapi semua siksaan dengan sabar, tabah, dan tawakal. Orang-orang Quraisy terpaksa meminta bantuan Ummu Anmar, mantan tuan Khabbab. Wanita itu mengiyakan, lalu ikut menyiksa Khabbab. Ia mengambil besi panas membara, lalu menaruhnya di atas ubun-ubun Khabbab. Khabbab sangat kesakitan, namun dengan sekuat tenaga, ia menahan nafas dan suaranya agar tidak keluar keluhan yang akan menjadikan algojo-algojo tersebut merasa puas dan gembira. Pada suatu hari Rasulullah SAW menjenguknya yang sedang disiksa dengan besi membara yang ditaruh di atas kepalanya hingga kulit kepalanya hangus. Melihat itu hati Rasulullah bagai tercerabut dari tempatnya. Namun apa yang bisa dilakukan Rasulullah SAW untuk menolong Khabbab saat itu? Tidak ada, kecuali meneguhkan hatinya dan mendoakannya. Rasulullah mengangkat kedua tangannya dan berdoa, "Ya Allah, limpahkanlah pertolonganmu kepada Khabbab." Dan kehendak Allah pun berlaku tanpa ada yang bisa menghalangi. Selang beberapa hari, Ummu Anmar menerima hukuman sepadan, seolah-olah sebagai peringatan baginya dan algojo-algojo lainnya. Ummu Anmar terkena penyakit rabies yang mengerikan, sampai-sampai ia melolong seperti anjing. Ada yang memberikan nasihat bahwa obatnya hanya bisa dengan besi panas yang ditempelkan di kepalanya. Demikianlah, kepala yang angkuh itu menjadi sasaran besi panas yang disetrikakan ke kepalanya setiap pagi dan petang.
Jika orang-orang Quraisy berusaha mematahkan keimanan dengan siksaan, maka orang-orang beriman mengatasi siksaan itu dengan pengorbanan. Dan Khabbab adalah satu dari deretan orang yang dipilih Allah untuk menjadi guru besar di bidang pengorbanan. Langkah Khabbab semakin mantap. Seluruh waktu dan hidupnya dibaktikan untuk Islam yang panji-panjinya mulai berkibar. Di masa-masa awal itu, Khabbab tidak merasa cukup dengan hanya beribadah dan melakukan sholat. Ia juga memanfaatkan kemampuannya dalam mengajar. Ia mendatangi rumah kaum muslimin yang masih menyembunyikan keislaman mereka karena takut akan kekejaman orang-orang kafir Quraisy. Ia membaca dan mengajarkan Al-Quran kepada mereka. Ia telah mencapai kemahiran dalam belajar Al-Quran yang diturunkan ayat demi ayat dan surat demi surat. Sampai-sampai Abdullah bin Mas'ud menganggap Khabbab sebagai tempat bertanya tentang kebenaran hafalan dan pemahaman Al-Quran. Padahal Abdullah bin Mas'ud adalah orang yang pernah disabdakan oleh Rasulullah, barang siapa ingin membaca Al-Quran sebagaimana diturunkan, hendaklah ia meniru bacaan Ibnu Ummi Abd, Abdullah bin Mas'ud. Khabbab adalah juga yang mengajarkan Al-Quran kepada Fatimah binti Khattab dan suaminya Sa'id bin Zaid ketika mereka dipergoki oleh Umar bin Khattab yang datang dengan pedang di pinggang untuk membuat perhitungan dengan agama Islam dan Rasulullah SAW. Namun setelah ia membaca ayat-ayat Al-Quran yang tertulis di lembaran yang dipergunakan Khabbab mengajar, Umar langsung berkata, "Tunjukkan kepadaku di mana Muhammad." Khabbab yang sedang bersembunyi mendengar ucapan Umar itu. Ia segera keluar dari tempat persembunyiannya dan berkata, "Wahai Umar, demi Allah, aku berharap engkaulah yang dipilih Allah sebagai pengabulan doa nabinya. Karena kemarin aku mendengar beliau berdoa, ya Allah, kokohkanlah Islam dengan satu dari dua orang yang engkau cintai, Abul Hakam bin Hisham atau Umar bin Khattab." Umar segera menyahut, "Di mana aku bisa menemui Rasulullah sekarang ini, hai Khabbab?" "Di Bukit Sofa, di rumah Arqam bin Abi Arqam," jawab Khabbab. Umar berangkat untuk meraih keuntungan yang tidak terkira, menemui awal nasibnya yang bahagia. Khabbab ikut serta dalam semua peperangan yang diikuti Rasulullah. Seluruh hidupnya ia habiskan untuk memelihara keimanan dan keyakinannya. Dan ketika kas negara melimpah ruah dengan harta kekayaan di masa pemerintahan Umar dan Uthman, Khabbab mendapatkan tunjangan hidup yang cukup besar karena termasuk golongan muhajirin yang masuk Islam di masa-masa awal. Dengan tunjangan yang cukup besar ini, ia membangun rumah sederhana di Kufah. Harta kekayaannya disimpannya di suatu tempat. Tempat itu diketahui oleh rekan dan tamu-tamunya. Siapapun dari mereka yang sedang dalam kesulitan keuangan dipersilakan mengambil seperlunya dari tempat simpanan itu. Walaupun demikian, Khabbab tidak pernah tidur nyenyak dan air matanya selalu menetes setiap teringat Rasulullah SAW dan rekan-rekan seperjuangannya. Mereka semua telah mendahuluinya bertemu Sang Khalik sebelum pintu dunia dibukakan bagi kaum muslimin dan harta kekayaan melimpah ruah. Dengarkanlah pembicaraannya dengan para pengunjung yang datang menjenguknya ketika dia sedang sakit menjelang kematiannya. Mereka berkata kepadanya, "Senangkanlah hatimu, wahai Abu Abdillah," maksudnya Khabbab, "karena engkau akan berjumpa dengan sahabat-sahabatmu." Ia menjawab sambil menangis, "Sungguh, aku tidak merasa kesal atau kecewa. Tetapi kalian telah mengingatkanku kepada segolongan orang dan sahabat-sahabat yang telah membawa semua pahala mereka. Mereka sama sekali belum mendapatkan pahala mereka di dunia sedikit pun. Sementara kita masih hidup hingga mendapatkan ganjaran dunia yang cukup banyak, sampai-sampai tiada tempat untuk menyimpannya, kecuali tanah." Lalu ia menunjuk ke arah rumahnya yang sangat sederhana dan menunjuk ke arah tempat penyimpanan semua harta kekayaannya. Ia berkata, "Demi Allah, aku tidak pernah menutupnya walau dengan sehelai benang, dan aku tidak pernah menolak orang yang meminta." Setelah itu ia menoleh ke arah kain kafan yang telah disediakan untuknya. Ia melihatnya terlalu mewah baginya. "Lihatlah kain kafanku, bukankah kain kafan Hamzah, paman Rasulullah SAW? Ketika gugur sebagai syahid hanyalah burdah abu-abu yang dia tutupkan ke kepala, terbukalah kedua ujung kakinya, dan jika ditutupkan ke ujung kakinya, kepalanya terbuka." Khabbab meninggal dunia pada tahun 37 Hijriah. Guru besar itu telah menghadap penciptanya. Dialah guru besar dalam seni membuat pedang di masa jahiliyah. Dialah guru besar dalam seni perjuangan dan pengorbanan di masa Islam.
Dialah laki-laki yang pernah dibela oleh Al-Quran ketika para bangsawan Quraisy menuntut agar Rasulullah SAW menyediakan hari untuk mereka dan menyediakan hari tertentu untuk orang miskin seperti Khabbab, Suhaib, Bilal, dan yang lain. Ternyata Al-Quran menyambut orang-orang miskin itu dengan penghormatan dan pemuliaan bagi mereka. Allah berfirman, "Dan janganlah engkau mengusir orang-orang menyeru Tuhannya sepanjang pagi dan petang. Mereka itu mengharapkan keridhoannya. Engkau sedikit pun tidak diminta pertanggungjawaban yang menjadi perhitungan bagi mereka. Begitupun perhitungan bagimu, tidak akan dimintakan tanggung jawab mereka sedikit pun. Apabila engkau mengusir mereka, pasti engkau termasuk orang-orang zalim. Demikianlah kami uji sebagian mereka dengan sebagian lainnya, sehingga mereka berkata, itukah orang-orang yang diberi karunia oleh Allah di antara kita?" Allah berfirman, "Tidakkah Allah lebih mengetahui orang-orang yang bersyukur? Dan jika datang kepadamu orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami, ucapkanlah kepada mereka, kesejahteraan untuk kalian. Tuhan kalian telah menjanjikan dirinya rasa kasih sayang." Surat Al-An'am ayat 52-54. Demikianlah, setelah turunnya ayat ini, Rasulullah SAW sangat memuliakan mereka. Beliau membentangkan kain selendang beliau untuk menyambut mereka dan merangkul pundak mereka. Beliau bersabda, "Selamat datang, wahai orang-orang yang karena merekalah aku dinasihati Allah." Satu dari putra terbaik masa kenabian telah meninggal dunia. Satu dari putra terbaik generasi pengorbanan telah meninggal dunia. Mungkin kata-kata terbaik yang bisa kita ucapkan untuk melepas kepergiannya adalah apa yang diucapkan oleh Khalifah Ali radhiyallahu anhu ketika ia kembali dari perang Siffin dan pandangannya jatuh pada sebuah kuburan yang basah dan segar. Ali bertanya, "Kuburan siapa ini?" Mereka menjawab, "Kuburan Khabbab." Ia termenung khusyuk cukup lama. Kedukaan juga terlihat di wajahnya, lalu berkata, "Semoga Allah melimpahkan rahmatnya kepada Khabbab. Ia masuk Islam tanpa paksaan. Ia hijrah mengikuti ketaatan. Ia jalani hidup sebagai mujahid pejuang." Radhiyallahu anhu, Khabbab bin Arad.